Salib, arti harfiah, metaforis dan teologis. Salib, secara harfiah menurut Kamus Hak, sebagai alat siksa diperkirakan bermula dari Persia, pembunuhan dengan tonggak. Kemudian pada zaman kerajaan Romawi, salib berupa palang kayu besar yang dipakai untuk mengeksekusi hukum gantung orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, dan berlaku juga di Timur Tengah. Demikian juga menurut Kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh orang Romawi, dan sebelumnya oleh orang Persia, yaitu sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya, untuk hukuman mati berikutnya. Sementara, si terhukum mengangkat sendiri kayu palang yang ditambahkan di puncak tiang itu. Alasan kejahatan atau pelanggaran yang menyebabkan hukuman mati dituliskan pada kayu palang tersebut, atau dituliskan pada papan yang dikalungkan di lehernya. Salib Yesus sendiri diperkirakan memiliki tiang lintasan palang yang lebih pendek, Matius 27 ayat 37. Menurut ensiklopedia Alkitab, kata Yunani salib adalah stauros, kata kerja, stauro, Latin crux, crucifigo, artinya, 1. Kayu sulaan atau balok yang didirikan tegak, dan 2. Kayu sulaan sebagai alat untuk menghukum mati seseorang. Dalam arti kedua itu, Perjanjian Baru menggunakan kata benda salib 28 kali dan kata kerjanya 46 kali. Menyalibkan penjahat dalam keadaan hidup tidak terdapat dalam Perjanjian Lama. Hukuman mati dilaksanakan dengan lemparan batu. Tapi ada kalanya mayat digantungkan di sebatang pohon sebagai peringatan. Ulangan 21 ayat 22, 23, Yos 10 ayat 26. Mayat yang digantung demikian dianggap terkutuk, itulah dasar Galatia 3 ayat 13, dan harus diambil dan dikuburkan sebelum malam tiba, BN Yos 19 ayat 31. Praktik ini menerangkan rujukan Perjanjian Baru kepada salib Kristus sebagai sebatang pohon, Kis 5 ayat 30, 10 ayat 39, 13 ayat 29, 1 Petrus 2 ayat 24, lambang penghinaan. Secara metaforis dan teologis, salib menjadi lambang dari hidup Kristen, bahwa orang Kristen harus mengikuti Kristus di dalam sengsara dan kematian, Matius 10 ayat 38, 16 ayat 24 Betel, sebagai lambang ingkar diri, Galatia 5 ayat 24 lambang cerca dan batu sandungan, 1 Korintus 1 ayat 18, Gal pukul 5:11 sebagai jalan menuju persatuan gaib dengan Kristus, Rom 6 ayat 8, Gal 2 ayat 20 Betel. Selain itu menurut Kamus Lambang, salib disalibkan juga sebagai metafora orang percaya yang dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa iblis melalui salib Kristus. Roma 6 ayat 6, Galatia 2 ayat 19, 5 ayat 24, 6 ayat 14. Juga sebagai metafora segala pencobaan berat dan menyakitkan, yang dijatuhkan Allah untuk menguji iman kita. Matius 10 ayat 38, 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, Lukas 9 ayat 23, 14 ayat 27. Dalam ensiklopedia Alkitab dijelaskan, bahwa pusat perhatian para penulis Perjanjian Baru akan salib bukan pada arkeologisnya atau historisnya, melainkan pada kristologisnya. Mereka memperhatikan dan mengutamakan arti kekal, kosmis, dan soteriologis dari apa yang terjadi dalam kematian Yesus Kristus, Anak Allah, di kayu salib satu kali untuk selamanya. Secara teologis kata salib dipakai sebagai rangkuman uraian dari Injil penyelamatan, bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Dengan demikianlah, pemberitaan Injil adalah firman salib, pemberitaan Kristus yang disalibkan, 1 Korintus 1 ayat 17 dap untuk keselamatan orang yang mengimaninya. Firman salib adalah juga firman pendamaian, 2 Korintus 5 ayat 19. Salib menjadi lambang kesatuan orang Kristen dengan Kristus, bukan hanya karena kita mengikuti teladannya, tapi juga karena apa yang telah Ia lakukan bagi kita dan di dalam kita. Dalam kematiannya sebagai pengganti kita di kayu salib, kita mati, di dalam Dia, BN 2 Korintus 5 ayat 14 kemanusiaan kita yang lama disalibkan bersama Dia, dan bahwa oleh Roh-Nya yang berdiam di dalam kita boleh berjalan dalam hidup baru, di dalam Dia. Roma 6 ayat 4 dap, Galatia 2 ayat 20, 5 ayat 24 dap, 6 ayat 14. Amin. Salam Jumat Agung. Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu. Penulis C.H. Robin Simanulang.